Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Lahu ayyuraji'ahu ba'da kulli wahidatin minhuma fil iddati wa ayyaqida 'alaiha idza kanatil iddatu qad intahat wa yuraji'uha fa in fa'ala fi ayyil halaini faraja'a qabla intiha'il iddati aw aqada 'aqdan jadidan ba'daha. Ilahirhi lahu ayyuraji'aha dia laki-laki ya, hu ya, berhak, laknya ini yang menunjukkan berhak ya. Laki-laki atau dia berhak ayyuraji'aha untuk merujuknya, merujuk istrinya yang telah dia ceraikan. Ba'da kulli wahidatin minhuma fil iddati, setelah masing-masing dari keduanya fil iddati dalam masa iddah. Wa ayyaqidu 'alaiha idza kanatil iddatu qad intahat. Dan melakukan akad terhadap perempuan tersebut jika
iddahnya qad intahat, telah selesai atau telah berakhir. Pertanyaan yang muncul, kenapa justru laki-laki yang memiliki hak merujuk, bukan wanita? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa laki-laki yang berhak merujuk, bukan istri? Kenapa? Dan tahu? Kenapa? Seakan-akan perempuan tidak memiliki otoritas dalam rumah tangga kalau begini. Karena laki-laki yang mentalak. Ya. Karena kalau perempuan yang mengajukan gugat cerai, maka tidak ada haknya laki-laki merujuk. Jadi kalau ada lain kali nanti, mudah-mudahan tidak terjadi di sini, menemukan ada seorang wanita yang menggugat cerai suaminya, maka tidak ada kata rujuk. Tetapi mesti apa? Akad baru. Itu bedanya, ya. Karena laki-laki yang mentalak, artinya laki-laki sudah tidak menyukai wanita tersebut. Nah, kalau wanita yang merujuk kepada laki-laki, kan saya masih belum suka. Kan logikanya seperti itu. Berarti yang berhak untuk menyukai kembali adalah laki-laki. Caranya membuktikan bahwa dia merujuk. Ya. Makanya ketika gugat cerai, seorang wanita menebus dirinya terhadap laki-laki tersebut. Karena menebus dirinya, ketika laki-laki diberi hak untuk merujuk, sementara wanita yang tidak menyukai, kan tidak bisa juga. Sama dengan itu tadi. Bukan perempuan yang merujuk kepada laki-laki, tapi laki-laki yang merujuk kepada perempuan. Karena perempuan yang bermasalah di sini terhadap seorang perempuan. Kalau sebaliknya, gugat cerai berarti perempuan yang bermasalah dengan laki-laki tersebut. Makanya dia menebus dirinya. Dan laki-laki tidak boleh merujuk, karena ketika merujuk sementara perempuan tersebut masih tidak mau. Makanya tidak ada kata rujuk dalam hal tersebut. Ya. Nah, ketika lepas masa iddahnya, maka tidak ada lagi kata rujuk. Tetapi yang ada adalah nikah baru, mahar baru. Bagaimana cara menghitung iddah? Ada yang tahu? Bagaimana? Bagaimana hitungannya dalam Al-Quran itu? Apa yang dimaksud salah satu huruf? Apa yang dimaksud 3 kali suci? Berapa hari itu? Berapa hari? 90 hari? 90 hari. Cara menghitungnya begini. Ya, misalnya ada orang yang mau konsultasi nanti dengan kamu, karena dengar bahwa sering ikut pengajian Ahwalus Syakhs.
Ya senang sebenarnya memberikan pengajian kalau banyak begini ya. Anak-anakku itu harus konsisten ya. Konsisten. Ini tidak seberapa ya. Ketika kalian masih kuliah di dalam negeri ya. Yang kuliah di luar negeri di sana tidak memiliki kesempatan ketemu orang tuanya, biasa ya. Anak-anakku perlu tahu bahwa mahasiswa Malaysia waktu saya di Mesir itu lebih banyak wanitanya daripada laki-lakinya. Mereka itu sampai 5.000 mahasiswa dari Malaysia. Laki-lakinya sekitar 3.000-an. Kita Indonesia sekitar 5.000-an semua, wanitanya sekitar 300-an. Mereka itu kalau malam lebaran ngumpul di satu tempat, apa mereka kerja? Menangis. Bukan happy, menangis. Nangis. Jadi sekarang akses ya sudah gampang. Dulu itu kalau kirim surat ke Indonesia, sebulan sampai ke Indonesia, sebulan kembali. Berarti 2 bulan baru ada surat. Kalau dapat surat dari orang tua, terus didapat oleh teman, ini tidak boleh sampai ke tangan saya sebelum macera namanya. Beli ayam. Saking mahalnya itu surat saya. Jadi anak-anakku jangan menganggap berat hadir di masjid ini. Guru tak ada di situ. Lihat kalian. Ya. Jangan dikira beliau sudah meninggal ya. Beliau itu memperhatikan kita. Ya. Saya waktu di Mesir kemarin kecelakaan ditabrak mobil. Ya. 10 hari saya dari Tanah Suci. Malamnya saya bermimpi dan itu merupakan isyarat mungkin besok akan terjadi kecelakaan. Saya ambil air wudhu dan membaca Yasin dan berusaha meyakinkan diri saya bahwa yang akan terjadi ini adalah suatu hal yang baik. Susah dirubah itu. Pada keesokan harinya ya sekitar jam 8 saya ke kuliah beli kitab. Nah, tinggal berapa hari lagi mau ujian karena saya dari Tanah Suci. Saya berdiri di antara 2 mobil. Saya berdiri depannya tapi ada sesuatu saya enggak. Saya berdiri antara 2 mobil sedan dan mobil sedan itu ditabrak oleh mobil truk tentara. Karena kencangnya pintunya itu lepas dan saya dijepit di antara 2 mobil ini. Karena saya model kaki saya seperti ini, kaki kiri saya di sini, kiri di sini, kanan di sini, karena saya menghadap ke depan. Itu hantam, pak, patah ini, dan bautnya itu sampai tembus ke celana saya, karena masuk musim dingin, jadi kita pakai celana jeans di sana, itu tembus masuk. Tapi mungkin karena berkahnya surah Yasin itu tidak ada luka walau sedikit pun, tapi patah kaki saya. Ketika saya injakkan, itu sudah lembek kayak begini. Saya bilang patah kaki saya. Tapi alhamdulillah saya tidak pingsan pada saat itu. Saya dibaringkan kurang lebih setengah jam di pinggir jalan itu, baru dijemput oleh mobil ambulans dari Al-Azhar. Dan terjadi malam itu, orang tua saya laki-laki, bapak saya bermimpi. Saya terlempar dari jendela kamar. Dan orang tua saya bilang, seandainya tidak ada guru tak yang langsung menangkap kamu dan memasukkan kembali ke rumah, maka kamu akan mati pada saat itu. Ya. Beliau pada saat itu sudah meninggal. Jadi anak-anak emasnya guru tak sebenarnya itu yang sering silsilah keilmuannya menurun. Jadi jangan dianggap ini sebuah hal yang berat. Memang otak ini harus berdarah-darah ketika suatu saat nanti akan dimanfaatkan. Tetapi ketika otak ini tidak pernah berdarah-darah, maka ketika akan dimanfaatkan baru berdarah-darah. Ya.
Ada dosen, saya pernah menyampaikan, GBHN, Guru Besar Harun Nasution, yang pengarang buku apa itu? Akal dan Wahyu ya. Apa yang beliau katakan? Saya tidak akan menganggap bahwa itu adalah mahasiswa saya ketika tidak pernah sakit ketika dia kuliah. Jadi kalau ada mahasiswa yang santai kuliah, itu bukan mahasiswa. Harus sakit. Saya kuliah S2 sakit, cuti kuliah 1 semester. Karena memang saya mau kuliah. Jadi anak-anakku jangan nyantai. Kalau santai akan menjadi orang yang pasaran. Nah, yang akan naik kelihatan itu adalah orang-orang lebih dari pasaran. Ini belum kelihatan sekarang, tapi akan kelihatan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Apakah mampu duduk di sini? Ataukah mampu berdiri sebagai seorang guru besar? Apakah mampu jadi seorang ini? Tergantung prosesnya sekarang. Jangan lihat bahwa saya datang hanya dapat ini. Yakinlah bahwa memorimu itu yang dibuat Tuhan itu akan menyimpan secara otomatis. Saya tidak pernah, dan kalian tidak pernah memaksakan diri untuk menghafal wajah saya. Tapi ketika kalian meninggalkan tempat ini, 10 tahun yang akan datang, pasti kamu akan tunjuk saya. Itu artinya yang kamu dengarkan, yang kamu lihat, yang kamu baca, yang kamu katakan tidak paham pada saat itu, sebenarnya kamu paham. Sampai detil-detilnya orang ketika kita ketemu, itu akan muncul kembali. Kapan itu akan muncul? Ketika dipancing oleh sesuatu yang berkaitan dengan yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar. Kayaknya saya pernah dengar ini dari guru saya ini. Begitu. Jadi jangan dikira nanti dipaksa dihafal baru ya, enggak. Secara otomatis itu disimpangkan oleh Tuhan. Jadi harus paksa diri. Ya. Oh, kenapa lari ke situ? Cara menghitungnya, misalnya ada seorang wanita yang datang. Saya mau menikah, ustazah atau ustaz. Saya akan tanya, sudah lepas masa iddahnya? Nah, diperlihatkanlah akte cerainya. Kebetulan dia bercerai misalnya pada tanggal 1 Juni. 1 Juni. 1 Juni. Berarti lepas iddahnya katakanlah 30 hari setiap bulan. Berarti bulan Juni 1 Juli ya, masuk 1 kuruk. Kemudian 1 Agustus, 1 September ya. Tetapi itu tidak bisa jadi standar. Mesti ditanya kapan. Kan salah satu kuruk 3 kali suci ya. Kapan terakhir haid? Kapan terakhir haid? Misalnya dia terakhir haid misalnya tanggal 10 bulan Juni. Maka bukan bulan satunya, tanggal 1 bulan Juninya dihitung. Karena berarti kalau tanggal 10 bulan Juni dia terakhir haid, berarti mandi hari itu ya, maka maju 7 hari. Berarti tanggal 7. Mundur. Berarti tanggal 7 dia pertama haid. Yang normal 7 hari ya. Berarti sucinya yang 3 hari sebelumnya ini tidak dihitung. Karena dia belum sempurna suci. Berarti mulai berhitung tanggal 10 Juni. Berarti tanggal 10 Juli baru masuk 1 kuruk. Berarti lebih dari 30 hari. 30 berarti 40 hari. Jadi bukan langsung bilang 30 hari. Tidak seperti itu. Mesti ditanya kapan terakhir haid. Ya, sehingga ketika dinikahkan sebelum itu, maka terjadi nikah syubhat namanya. Menikahkan seorang wanita dalam masa iddah.
Begitu cara menghitungnya. Harus tanya, kapan terakhir haid bulan ini? Bulan di mana dia diceraikan. Ya, wanita tahu itu. Wa yurajuha fa in fa'ala fi ayil halaini. Dan bisa kembali kepadanya jika dia melakukan salah satu di antara dua hal ini. Yang pertama, faraja'a qabla intihail iddati. Faraja'a qabla intihail iddati. Dia bisa merujuknya ketika belum berakhir masa iddah. Au aqada aqdan jadidan ba'daha. Atau melakukan akad baru ba'daha setelah iddah. Ya, setelah selesai iddah. Jadi lepas iddahnya harus akad kembali. Tetapi kalau belum, maka dia rujuk tanpa ada mahar, tanpa ada akad. Fa makna dalika, apa makna dari ini? Merujuk dan akad kembali. Annahu qad nadama alat tolak. Bahwa dia sebenarnya telah menyesal melakukan talak. Jadi merujuk itu sebuah bukti bahwa dia menyesal mentalak. Atau akad kembali itu bukti bahwa dia sebenarnya menyesal mentalak seorang perempuan. Makanya jadi suami nanti jangan gampang mengucapkan talak. Ya. Semarah apapun itu ditahan ucapan itu ya. Wa annahu yarju wa annahu yurja ya. Apa? Yarju ya. Ya, yarju antahsuna al-usyrata bainahuma. Dan dia berharap untuk memperbaiki al-usyrata, hubungan suami istri bainahuma, di antara keduanya. Fa in talaqaha ba'da hatainil marrataini. Dan jika dia mentalaknya setelah dua kali ini, pamakna dalika, maka maknanya annal usyrata az-zawjiyata, bahwa hubungan suami istri bainahuma, di antara keduanya, la yumkinu an tastakirra, tidak mungkin bertahan lagi. Inilah yang dimaksud dengan talak bain, talak 3 ya. Tetapi semua talak yang diputuskan di pengadilan itu adalah talak berapa? Ya, talak 1 semua. Ketika
putus di pengadilan, itu semua talak sah. Semua bisa rujuk. Kenapa nggak mau ini? Nomor berapa kemarin itu? Ya? Nomor berapa? Terakhir. Ya? Nomor 7 ya? 7 kah? Nomor 8. 8 ya? Sekarang nomor 8. Nomor berapa? Tidak ada yang catat. Pencet satu kali itu. Apa ini? Ini sudah ya, nomor 8 ya? Hah? Sudah, 7. Sudah ya? Ya, 8 sekarang ya. 8 sudah juga. Sudah ini? Sudah juga. 9. 10. 10 kah? 10 ya. Ini tanda terakhir. Kalau pasangan Anda masih memiliki perasaan yang lebih ya. 10 adalah dia masih berusaha untuk memberikan, kelihatan ya, masih maju-maju kayak untuk mundur-mundur. Jelas jika kecil ya.
dia masih berusaha untuk memberikan kejutan kepada Anda. Satu hal yang perlu diketahui oleh seorang calon suami, ya, bahwa wanita itu suka dikejutkan, ya. Hanya dia suka kejutan, tapi kejutannya bernilai, ya, bukan berarti dilempar petasan sehingga dia kaget, bukan seperti itu. Ya. Ya. Kalau dilempar emas batangan ya bolehlah, ya, biar benjol tidak ada apa-apa. Ya. Kalau dilempar, dia suka kejutan. Wanita itu suka menerima kejutan. Kapan dia suka menerima kejutan? Dalam hari-hari yang spesial, hari-hari tertentu, dan ketika lama tidak ada hal-hal yang membuat dia tertarik. Ya. Dan itu adalah salah satu cara memupuk hubungan suami istri. Kasih kejutan. Perempuan pun sebenarnya, laki-laki. Jadi jangan lihat nilai kejutan itu, tetapi intinya bahwa seorang wanita masih merasa bahwa kalian memperhatikan momen-momen penting, ya, hari-hari tertentu yang mereka berpikir bahwa seorang laki-laki telah melupakannya. Itu intinya sebenarnya. Dan kalian berani berkorban walaupun kalau sama-sama kuliah, ya, misalnya kawin tapi masih sama-sama kuliah, walaupun pembayaran semester belum terbayar, kok masih sempat belia untuk saya, masih sempat menyisihkan. Artinya ada sesuatu yang berani dia korbankan untuk seseorang, ya. Ya, itu dia, ya. Makanya sering saya bilang untuk menaklukkan seseorang, ya, mesti mengetahui latar belakang orang tersebut. Ya. Kejutan-kejutan itu juga akan bernilai ketika seseorang menganggapnya bernilai. Ya. Jangan memberikan kejutan kepada seseorang yang sekiranya yang kita berikan itu justru bisa merendahkan dia. Ada kan? Makanya ketika mengetahui latar belakang keluarganya, latar belakang sosialnya, di mana dia tinggal, latar belakang pendidikannya, itu bisa bernilai kepada dia. Misalnya, ya, buku itu kan berharga untuk seseorang. Tetapi ketika istrimu adalah seorang yang misalnya dia mengerjakan sesuatu yang agak bertolak belakang dengan hal-hal seperti itu. Misalnya dia seorang aktivis pasar misalnya, ya, dia punya toko di pasar dan lain sebagainya. Ketika kamu belikan dia buku, itu kan agak bertentangan, kecuali yang berkaitan dengan pendidikan, dengan bisnisnya misalnya. Kok saya diberi buku? Ya. Nah, tapi kalau dia seorang yang bergerak di dunia pendidikan, buku itu sangat bernilai bagi dia. Makanya cari juga, walaupun tidak mahal, tetapi benda yang diberikan itu serasa, ya, sangat bernilai untuk dirinya. Ya. Itu dia bahagia. Ya. Jadi seorang laki-laki dia adalah bahagian dari Anda. Harus berprinsip seperti itu. Ya. Jika dia bahagia dan menderita, maka Anda akan merasakannya. Itu harus kebiasaan ini harus dipupuk, dibiasakan
dan tidak boleh terkesan munafik. Ada kan kita biasa ya sekedar apa ya, sekedar hanya ingin sekedar menyenangkan. Ya. Itu tidak boleh seperti itu. Tetapi memang harus ditumbuhkan dari diri kita bahwa jiwanya memang seperti itu. Ya, saya pernah sampaikan mungkin di pertemuan ini, Allahu a'lam anak-anakku sudah ikuti pengajian saya itu tidak. Bahwa kadang, ya saya pribadi ya, seperti tadi, saya ingin membayar sesuatu ya. Saya sampaikan kemarin sama istri saya bahwa yang saya mau bayar itu dia ingin mendiskon, berikan diskon sebanyak 500.000 rupiah. Wah, dia gembira, 500.000 ini. Padahal itu belum seberapa. Ketika habis Jumat, saya antarkan itu uang sebanyak, dan saya bilang mesti dikasih cash, nanti dia yang kasih rewardnya 500.000. Padahal sebenarnya bukan segitu, tetapi lebih dari itu. Karena saya ingin memberikan kejutan 2 kali, maka saya mengatakan ada reward 500.000. Sampai saya di sana, padahal sebenarnya orang itu pingin saya mengantarkan sejumlah uang yang dia minta. Rewardnya sudah dipotong, tapi saya bawa semua. Ketika saya kembali, karena uang tadi diamplopkan, jadi rewardnya itu saya simpan dalam amplop. Berapa? Ketika dia buka, saya bilang ini amplopnya, reward. Ketika dia buka, kenapa banyak sekali? Lebih dari 1 juta. Saya bilangnya, untunglah. Ya. Karena dia janji 500, ternyata dia kasih lebih 1 juta. Sebenarnya kan uangnya juga, tapi saya berikan kejutan dari uangnya sendiri. Ya, kita harus pintar-pintar. Yang kedua, bukan hanya sekali, saya beri kejutan 2 kali. 500.000 dan 1 juta lebih. Sebenarnya seandainya saya hanya mengatakan 1 juta, ketika saya 1 juta lebih, ketika tadi dia buka amplop, dia tidak kaget dan gembira seperti itu. Tapi karena dia tidak menyangka bahwa isi amplop yang saya kasih kembali itu 1,5 juta. Jadi kita harus pintar-pintar membahagiakan istri, karena Rasulullah adalah orang yang paling pintar dan paling suka menyenangkan istrinya dan wanita. Seperti yang saya ceritakan kemarin ya, bahwa ketika Aisyah mengkomplain bahwa, pernah saya sampaikan itu ya, di sini kan? Ketika Aisyah mengkomplain bahwa umumkan nanti bahwa, sampaikan bahwa sayalah istrimu yang paling kamu cintai. Di sini kan tempat ini? Sini kan? Di sini? Bukan ya? Hah? Sini? Minggu lalu ya? 2 minggu lalu. Pernah nggak saya sampaikan? Hah? Hadir 2 minggu lalu? Siapa yang hadir 2 minggu lalu? Saya ceritakan kayak itu. Hah? Kalau tidak saya akan sampaikan. Hah? Sudah ya? Enggak ya? Suatu ketika Aisyah komplain kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kamu harus sampaikan ke istri-istrimu bahwa sayalah istrimu yang paling kamu cintai. Walhasil Rasulullah mengatakan, ya, saya akan sampaikan. Pada malam itu Rasulullah memberikan sebutir kurma kepada Aisyah. Ini sebutir kurma yang saya kasihkan kamu, jangan bilang-bilang kepada siapapun. Malam itu juga dia temui seluruh istrinya dan memberikan sebuah kurma kepada mereka satu-satu, dan mengatakan jangan bilang kepada siapa-siapa. Ini rahasia kita rahasia saya dengan kamu. Walhasil keesokan harinya Aisyah mendesak lagi
untuk mengumumkan bahwa dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka berkumpullah istri-istri Rasulullah di hadapannya. Dan Rasulullah mengatakan, pada hari ini saya akan mengumumkan siapa istri saya yang paling saya cintai. Ya. Rasulullah dan seluruh istrinya deg-degan, ini siapa ini yang paling dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, istri saya yang paling saya cintai adalah yang pernah saya kasih sebutir kurma. Semua istrinya malu. Ternyata ini yang lainnya dapat semua kurma. Karena Rasulullah tidak ingin menyakiti salah seorang dari istrinya. Karena laki-laki perlu tahu, sakit dan pukulan yang paling telak adalah ketika orang terdekat kita menyakiti kita. Dan siapa dia? Suami atau istri. Makanya banyak orang yang bunuh diri gara-gara dikhianati oleh pacarnya. Karena dia tidak menganggap bahwa setega itu menyakiti saya. Seperti yang terjadi di mana itu? Oh, di Pinang lain kasusnya itu. Jadi jangan sampai karena sudah tidak ada lagi benteng antara kamu dengan istrimu, antara kamu dengan suamimu. Ketika kamu memukulnya, dia tidak punya pertahanan. Baik itu hatinya maupun fisik. Ya. Saya kira sampai di situ. Ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh tulis saja ya. Jadi saya jawab minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hamman illa farajtahu wa la mayyitan illa rahimtahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha shalah illa qadaitahu wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum warzuqhum wahdihim warhamhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah materinya minggu depan ya. Ini sosok